Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan general reading untuk zodiak Capricorn di bulan Desember tahun 2021. Apa kabar Capricorn? Semoga kamu dalam keadaan baik, bahagia, dan sehat selalu. Di sini saya akan shuffle kartunya terlebih dahulu ya Capricorn. Kita coba lihat. General reading untuk zodiak Capricorn di bulan Desember tahun 2021. General reading untuk zodiak Capricorn di bulan Desember tahun 2021. Capricorn, oke, terbang ya kartunya teman-teman. Kebanyakan. Capricorn. Oke, di bottom of the deck di sini ada Queen of Wands ya. Kemudian saya akan ambil juga dari Self Care Oracle Card. General reading untuk zodiak Capricorn di bulan Desember tahun 2021. General reading untuk zodiak Capricorn di bulan Desember tahun 2021. Oke. Di sini ada look to the stars. Oke. Capricorn, di sini saya sudah shuffle ya kartunya. Kita buka dulu kartunya satu per satu. Di sini ada kartu Two of Cups. Kemudian ada kartu Five of Swords. Lalu ada kartu The Tower. Kemudian ada kartu The Hangman. Lalu ada kartu King of Wands. Kemudian ada kartu Two of Wands. Lalu ada The Queen of the Ocean. Dan ada Four of Swords ya. General reading untuk zodiak Capricorn di bulan Desember tahun 2021. Di bottom of the deck di sini ada kartu Queen of Wands ya. Capricorn, aku rasa di sini ya kamu sedang terkoneksi ya dengan teman-teman kamu, dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu di sini. Dan di sini juga ada orang-orang yang sebetulnya ingin mengenal kamu, ingin akrab dengan kamu di sini ya. Ada orang yang ingin akrab dengan kamu gitu ya di sini. Dan dia punya passion yang cukup kuat untuk bisa berteman dengan kamu gitu. Kemudian di sini ada Two of Cups dan King of Wands. Dia ingin menjadi partnership ya sama kamu. Bisa ini rekan kerja kamu, sahabat kamu, teman kamu. Dia ingin mempunyai koneksi ya, koneksi
yang seimbang dengan kamu, yang balance dengan kamu, yang stabil dengan kamu di sini ya. Dan aku rasa dia akan mencoba untuk setia di sini ya, dan berkomitmen jujur sama kamu sebagai teman atau sahabat gitu ya di sini. Dan di sini ada kartu Five of Swords ya, dan Two of Wands. Namun kamu merasa beda pandangan gitu ya. Maksudnya di sini mungkin dia teman ya, orang yang ingin punya koneksi pertemanan dengan kamu, itu kamu merasa kok dia apa ya? Di sini aku rasa beda gitu. Bedanya di mana kamu lebih memilih untuk enggak dulu gitu ya, enggak dulu terkoneksi dengan pertemanan gitu ya. Karena kamu merasa di sini kalau pertemanan itu selalu menimbulkan konflik gitu ya. Kak, pertemanan itu selalu menimbulkan konflik ya. Di sini ada konflik ya. Ini vision ya. Cara pandang kamu itu terhadap pertemanan itu pasti selalu timbul konflik, konflik dan konflik gitu-gitu. Jadi kamu merasa kamu belum mau untuk menambah teman baru atau mengkoneksikan diri kamu kepada suatu pertemanan ya, bahkan persahabatan gitu ya di sini. Karena kamu pernah mengalami kerusakan dalam hubungan pertemanan atau persahabatan di sini ya, atau rekan kerja kamu gitu. Jadi di sini ada hubungan yang membuat kamu sangat-sangat gitu ya merasa terkejut, sangat-sangat merasa berkonflik di sini ya. Ada petir dan ombak serta ada angin gitu dan kebakaran. Jadi di sini kamu merasa hubungan pertemanan atau persahabatan itu bisa merusak segalanya gitu ya di sini. Jadi kamu merasa suatu pertemanan itu hanya bisa menimbulkan konflik-konflik dan konflik, sehingga di sini kamu lebih memilih untuk diam dulu dari hubungan pertemanan atau persahabatan. Kemudian di sini ada the Queen of the Ocean ya, abundance, di mana di sini ya kamu merasa diri kamu sudah mencoba merawat hubungan, mencoba memberikan yang terbaik kepada hubungan, mencoba untuk bisa memberikan bimbingan-bimbingan yang terbaik kepada hubungan pertemanan kamu sebelumnya, namun tetap saja rusak gitu. Jadi kamu belum yakin 100% untuk bisa menjalin suatu pertemanan atau persahabatan ya di sini. Bahkan kepada orang yang baru gitu ya. Di sini kamu lebih memilih untuk diam dulu ya. Di sini ada the Hangman. Kamu lebih memilih untuk tidak terlalu dalam gitu ya dalam suatu pertemanan tersebut gitu. Jadi di sini kamu lebih memilih untuk diam dulu gitu, diam. Dan di sini ada Four of Swords dan the Hangman ya. Di dalam diamnya kamu sebetulnya kamu mencoba untuk merecovery ya, mencoba untuk memperbaiki, mencoba untuk menyembuhkan gitu ya, dan mencoba untuk ikhlas gitu ya dalam suatu permasalahan yang terjadi ya terhadap koneksi sosial kamu sebelumnya. Di sini kamu mencoba untuk melihat sudut pandang dari orang yang sudah terkoneksi pertemanannya dengan kamu, namun justru marah merusaknya. Di sini kamu mencoba untuk melihat dari sudut pandang dia gitu. Dan di sini untuk pertemanan, untuk orang-orang yang ingin berteman dengan kamu atau menjalin suatu persahabatan dengan kamu, memang sepertinya perlu sekali seleksi yang cukup ketat ya dari kamu. Jadi kamu sangat-sangat selektif, tidak dengan mudah gitu ya orang masuk ke dalam kehidupannya kamu gitu. Karena kamu di sininya juga pasif gitu ya, pasif. Karena ada rasa ketakutan itu tadi, ada rasa trauma ya. Ada rasa ketakutan, oke? Dan di self care oracle card ya, di sini ada look to the stars ya. Di sini kamu dikasih saran ya dari semesta bahwa lihatlah bintang ya. Lihatlah bintang. Masih ada harapan. Bintang itu identik dengan harapan ya. Masih ada harapan sebetulnya ya untuk kamu terkoneksi dengan orang, dengan sahabat, dengan pertemanan gitu ya. Dengan soulmate kamu dalam hal persahabatan itu masih ada harapan ya. Jangan sampai kamu terpuruk ya. Jangan sampai kamu stagnan, jangan sampai kamu hanya diam saja ketika situasi kamu hancur ya di sini.
Cobalah untuk bangkit, cobalah untuk memperbaiki kapal yang rusak ini, ya, agar kamu bisa meraih pertemanan dan persahabatan kamu lagi. Sarannya di sini kamu tidak perlu mengingat luka untuk meraih harapan dan impian kamu. Kalau perlu kamu sembuhkan luka dan lihatlah seperti bintang-bintang di langit gitu ya. Lihatlah, karena bintang-bintang di langit itu adalah bentuk dari suatu harapan. Dan di sini kamu diberitahu bahwa ada harapan gitu ya, ada harapan untuk kamu. Ya, ada harapan untuk kamu. Memang sulit sekali ya, karena kita memperbaiki kapal yang rusak pun itu sulit ya, tidak mudah. Memang akan sulit sekali untuk memperbaiki kapal yang rusak. Tetapi di sini tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Kapal yang rusak ini akan bisa diperbaiki, apalagi dengan gotong royong, apalagi dengan kerjasama dari orang-orang gitu ya. Dan anggap orang-orang itu adalah teman kita, sahabat kita. Ketika mereka bergotong royong untuk menyembuhkan luka ya, sakit hati kamu, trauma kamu, itu akan jauh lebih lancar gitu ya, jauh lebih mudah dibanding sendirian. Jadi tidak apa-apa ya, kita berkoneksi dengan orang-orang gitu, karena kita terkoneksi dengan orang-orang dalam suatu pertemanan atau persahabatan itu juga memang tugas kita sebagai manusia gitu ya. Tugas kita sebagai manusia yang memang hidup bersosial ya, bergotong royong, bekerja sama. Walaupun di dalamnya itu banyak sekali lika-liku yang harus dihadapi. Tetapi lika-liku itu dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita gitu ya, untuk kita. Ya, untuk kita dalam menjalani lika-liku kedepannya dengan lebih baik, dengan lebih efisien, dengan lebih efektif gitu ya. Jadi tetap gitu ya di sini. Lihatlah bintang, karena ada secerca harapan untuk bisa memperbaiki ya kebahagiaan kamu dalam dunia pertemanan atau persahabatan. Kemudian kita lihat dari charmnya ya, Capricorn. General reading untuk zodiak Capricorn di bulan Desember tahun 2021. Oke. Di sini wah ya. Jelas ya, di sini juga muncul nih. Ya, Capricorn, lihat best friends ya. Ini pertemanan kuat sekali ya. Yang katakan tadi teman-teman, sahabat-sahabat gitu. Best friend di sini muncul. Teman terbaik ya, sahabat, bisa jadi sahabat. Di sini mungkin kamu kesulitan ya menemukan sahabat atau teman terbaik kamu gitu ya di dunia ini gitu. Kamu sulit. Ini puzzle itu kan seperti menemukan apa ya, kumpulannya dan mencoba untuk menjadikan suatu gambar yang utuh, yang sempurna gitu ya. Dan ini sulit gitu. Kamu seperti menemukan tempatnya, posisi kamu di suatu puzzle gitu ya. Atau teman kamu, sahabat kamu, atau calon teman kamu, calon sahabat kamu seperti mencoba untuk mencari posisinya ya. Posisinya di hati kamu. Itu sulit, tetapi ketika kita cermat, itu akan mudah gitu kan ya. Ketika kita menyusun puzzle, kalau kita cermat, kita bisa tahu celahnya, itu akan mudah. Sama halnya pertemanan atau persahabatan. Dan juga di sini pertemanan atau persahabatan ini memang memerlukan pikiran, memerlukan tenaga. Pikiran itu maksudnya menyatukan si puzzle ini ke puzzle yang sempurna. Dan pikirannya juga kan sama gitu ya. Pikirannya tenaganya itu tentang kita bagaimana mengangkatnya gitu ya. Memang tidak seberapa sih ya mengangkat puzzle, tetapi setidaknya ada tenaga yang kita keluarkan gitu. Ada pikiran yang kita keluarkan ya untuk menemukan sahabat sejati, untuk menemukan teman sejati, untuk menemukan pertemanan yang memang benar-benar kamu harapkan. Dan juga di sini ketika puzzle itu sempurna, ketika puzzle itu utuh, tentu itu akan indah, tentu itu akan lebih menyenangkan gitu kan ya.
karena kita seperti menemukan sesuatu hal di dunia ini gitu. Nah, sama halnya pertemanan dan persahabatan juga. Ketika kita menemukan sahabat atau teman yang benar-benar pas, yang benar-benar cocok untuk kita, maka kita akan merasa happy, bahagia gitu ya. Dan juga kita merasa kita menemukan sesuatu gitu yang kita cari selama ini gitu kan ya di sini. Kemudian di sini ada ini dulu ya. Ini ada untuk mengendalikan kapal. Ini juga kapal ya. Nah, di sini untuk bisa agar konflik tidak semakin menyeruak ya ketika ada masalah dengan sahabat atau teman kamu, agar konflik tidak semakin memanas, tidak semakin hancur, kita harus pintar-pintar mengendalikan dan mengontrol diri kita sendiri ya. Karena kita sulit ya mengontrol orang lain, kita kendalikan dan kontrol diri kita sendiri ya. Dan sebaiknya memang orang yang sebagai teman kamu atau sahabat kamu juga bisa mengendalikan dan mengontrol dirinya juga agar bisa kapal ini melaju kepada tujuan dengan selamat gitu, agar kita bisa melaju kepada pertemanan, koneksi yang memang menguntungkan untuk kita, yang memang saling support, yang memang kita nyaman di situ gitu ya. Jadi di sini harus ada pengendalian dan kontrol yang benar-benar benar dan benar-benar emosinya jangan sampai meninggi ya ketika ada konflik dengan pertemanan atau persahabatan kamu. Kemudian di sini ada kaktus ya. Walaupun seperti itu memang kita perlu melindungi diri ya dari situasi yang mengancam. Di mana kaktus ini ya mengibaratkan kita juga harus tetap bisa melindungi diri kita ya dari ancaman-ancaman dari luar ya, termasuk teman-teman yang toksik atau sahabat-sahabat yang toksik. Kita juga harus bisa melindungi diri gitu ya di sini. Kemudian di sini ada postcard ya, dan tulisannya di sini I love you. Untuk menemukan seorang yang benar-benar sahabat atau teman kita, kita juga bisa menilai ya teman atau sahabat kita itu dari cara dia berkomunikasi dengan kita atau berpesan dengan kita ya. Apakah dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang memang menyayangi kita, mengasihi kita gitu ya, atau justru ucapan atau kalimatnya itu menjatuhkan kita, membuat kita down ya. Kita harus tahu itu agar kita bisa menghindari pertemanan yang toksik atau persahabatan yang toksik gitu ya. Jadi kita harus tahu cara dia berkomunikasi sama kita itu seperti apa. Apakah penuh dengan cinta seperti I love you, atau hanya menjatuhkan gitu ya, menjatuhkan kamu gitu. Jadi kamu harus tahu itu ya. Oke. Jadi ini tentang suatu pertemanan atau persahabatan di lingkungan sosial kamu ya. Tidak perlu khawatir dengan situasi konflik yang pernah terjadi ya. Karena setiap orang itu unik dan setiap orang itu pasti akan berbeda-beda cara pandangnya terhadap suatu pertemanan atau persahabatan. Tidak semua orang buruk ya, namun tidak semua orang juga baik gitu. Oke. Cukup ya untuk general reading zodiak Capricorn di bulan Desember tahun 2021. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan terima kasih yang sudah like, comment, share, and subscribe. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. See you next time. Bye-bye.